Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, berjumpa lagi dengan saya dalam siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Kita akan bersama-sama mendengarkan bagian firman Tuhan dalam siaran Tabura Injil kali ini. Untuk itu, pemirsa yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang telah mengutus kami, para pemberita-pemberita Injil, untuk mengabarkan kabar sukacita, kabar keselamatan, Injil-Mu kepada semua orang di muka bumi ini Tuhan, secara khusus orang-orang yang mau mendengarkan Injil ini. Bapa yang Maha Kudus dan Maha Kuasa, oleh sebab itu kami ada dan boleh memberitakan firman-Mu, Injil-Mu kepada semua orang. Dan di hari ini, lewat siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan, kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Hamba berdoa bagi semua kami yang menonton channel ini dan akan turut mengambil bagian dalam pembacaan dan perenungan firman. Tuhan Allah memberkati kami semua, supaya kami dapat memahami dan juga mengerti dan melakukan bagian firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan bagi kita terambil dalam kitab Perjanjian Baru, Roma pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Saya akan membacakannya bagi kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, berdasarkan firman Tuhan di hari ini, tema yang akan kita renungkan di hari ini, sebelum kita melaksanakan seluruh aktivitas kerja kita, saat kita mendengarkan firman di hari ini adalah ibadah yang sejati bagi kemuliaan Allah. Sekali lagi, tema kita ibadah yang sejati bagi kemuliaan Allah. Pemirsa yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan, Roma pasal 12 ayat yang pertama merupakan perkataan awal Rasul Paulus lewat surat penggembalaannya kepada jemaat Kristen yang ada di Roma. Pada ayat yang pertama, kalimat-kalimat ini mengandung arti yang sangat dalam ketika kita merenungkannya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Dalam bagian ini, Rasul Paulus mengajak orang-orang percaya yang telah mengimani Kristus dalam kehidupan mereka untuk bisa mempersembahkan hidup mereka kepada Allah dengan persembahan hidup yang benar. Rasul Paulus mengajak kita untuk tidak sekedar hanya kita menjadi Kristen,
Tapi bagaimana kekristenan itu kita pergunakan dengan baik dan juga dapat kita lakukan wujud kekristenan itu dalam kehidupan kita dengan mempersembahkan hidup ini, diri ini, menjadi sebuah persembahan yang berkenan kepada Allah. Persekutuan pemirsa tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Persembahan tubuh yang dimaksudkan dalam ayat 1 adalah kehidupan kekristenan kita yang mencakup karakter, tapi juga perbuatan, ucapan, dan segala hal yang kita pikirkan. Jadi kita tidak hanya sekedar mengaku Kristen. Kita tidak hanya sekedar mengaku mau melayani Tuhan, mau menjadi hamba Tuhan. Namun karakteristik pikiran dan juga perbuatan kita tidak sesuai dengan karakter hidup orang Kristen. Atau kita masih berkompromi dengan segala perbuatan dunia ini. Rasul Paulus mau supaya orang Kristen dapat mempersembahkan hidupnya dengan persembahan yang benar-benar berkenan bagi Allah. Bukan sekedar ucapan, tapi tindakan yang diminta dalam bagian ini. Oleh sebab itu dalam ayat yang kedua, Rasul Paulus ingin supaya kehidupan kita tidak mengikuti hawa nafsu dunia, tidak mengikuti praktek-praktek hidup dunia, tapi kita harus ada pembaharuan budi, pembaharuan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena kekristenan sesungguhnya bukan soal kita beribadah di gereja, atau beribadah dan rajin dalam persekutuan-persekutuan ibadah. Tapi kekristenan sesungguhnya adalah bagaimana kita meneladani Kristus dan melakukan segala perintah Kristus dalam kehidupan kita. Itu Kristen yang sesungguhnya. Sebab kalau kita berpikir bahwa kehidupan kekristenan sesederhana apa yang kita pikir, yang penting rajin ibadah, yang penting aktif dalam pelayanan, yang penting persekutuan-persekutuan kita rajin ikut. Tapi meskipun karakter kita tidak sesuai dengan firman Allah, tidak apa-apa, maka kita salah. Hari ini Rasul Paulus mau menegur kita dengan karakter yang demikian, supaya kita harus berubah. Kita harus berubah bukan berdasarkan apa yang manusia inginkan, apa yang kita inginkan, apa yang hawa nafsu kita inginkan, pikiran kita pikirkan. Tapi kita harus berubah berdasarkan apa yang Allah mau, apa yang Allah inginkan dari kita. Karena itulah persembahan hidup kita yang benar di hadapan Allah dan ibadah kita yang sejati kepada Allah. Bapak Ibu pemirsa tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mampu melakukan hal itu dalam kehidupan kita, kalau kita bisa melakukan bagian itu sebagai anak-anak Tuhan, percayalah bahwa tuntunan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan yang dijanjikan bagi setiap orang percaya itu tidak akan pernah lalu dari hidup kita. Apa yang menjadi hak waris kita, apa yang menjadi bagian yang Tuhan Allah janjikan kepada kita,
itu akan diwujudkan Allah dalam kehidupan kita. Untuk itu, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar untuk bagaimana mempersembahkan hidup ini dengan benar kepada Tuhan sebagai wujud ibadah kita yang sejati kepada Allah. Yaitu dengan mengubah karakter, dengan mengubah cara pikir, dengan mengubah segala hal yang diucapkan yang mendatangkan dosa, mengubah segala tindakan yang selama ini kita lakukan melanggar ketetapan Allah. Kita mengubah semuanya itu berdasarkan apa yang Allah mau, berdasarkan apa yang Allah kehendaki. Sebab itulah yang diinginkan Allah, dan itulah ibadah kita yang berkenan kepada Allah. Saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, kita semua ingin mempersembahkan apa yang baik bagi Tuhan. Terutama sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ketika kita diutus, dipilih, ditetapkan untuk melayani Tuhan, kita mau melakukan segala hal itu dengan baik, supaya itu merupakan persembahan ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ingat bagian firman Tuhan ini. Yang Tuhan mau daripada kita adalah penyerahan diri total, kepasrahan hidup, dan juga pertobatan total dari kita, supaya kita sungguh-sungguh dapat mempersembahkan yang baik dan benar, dan merupakan ibadah kita yang sejati kepada Allah. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Pemirsa Taburai Injil yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah bagian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di saat ini. Mari kita tutup perenungan firman Tuhan di saat ini dengan doa kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami di sorga. Bapa yang telah menuntun kami, pemirsa Taburai Injil, tapi juga hamba, untuk mewartakan dan mendengarkan firman Tuhan di saat ini. Kami berdoa bagi hati dan hidup kami yang mendengarkan firman Tuhan, yang boleh meluangkan waktu sejenak, duduk di seputar firman Tuhan. Tuhan kiranya membentuk dan mengubah kehidupan kami, sehingga hidup kami yang lama sungguh-sungguh menjadi hidup yang baru di dalam Tuhan karena tuntunan firman-Mu ya Bapa. Kami sadar bahwa selama ini kami belum mampu menjadi orang Kristen yang sesungguhnya. Kami masih bergumul dengan dosa. Kami masih berkompromi dengan kesalahan. Kami belum mau meninggalkan kenikmatan dunia yang sesat. Iya Tuhan, oleh sebab itu terkadang ibadah kami bukanlah ibadah yang sejati, tapi hanya merupakan sebuah upacara keagamaan biasa yang sering terjadi. Namun di hari ini, Tuhan mengajarkan kami untuk bagaimana mempersembahkan hidup kami sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, supaya ibadah kami menjadi ibadah yang sejati kepada Allah. Pimpin kami Tuhan, sebab tanpa pimpinan-Mu kami tidak mampu melakukan firman ini. Tuntun kami ya Allah, supaya kami dapat melakukan firman ini bukan berdasarkan kehendak kami manusia, tapi berdasarkan kehendak Allah, supaya kami dapat mempersembahkan apa yang benar di hadapan Allah. Iya Tuhan. Berkati seluruh pemirsa Taburai Injil dalam seluruh tugas dan tanggung jawab di hari ini. Tuhan berkati mereka, supaya segala hal yang mereka kerjakan di hari ini mendatangkan berkat berkelimpahan, dan semua yang mereka kerjakan sungguh-sungguh menjadi persembahan mereka yang sejati kepada Tuhan, dan itulah ibadah mereka yang sejati bagi Engkau Tuhan. Berkati tim Taburai Injil Klasis GKI Yapen Selatan bersama pimpinan Klasis GKI Yapen Selatan dan semua staf yang ada. Tuhan berkati
supaya lewat channel ini kebenaran Tuhan, Injil Tuhan tetap diwartakan untuk didengarkan oleh seluruh dunia. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, demikianlah siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan yang boleh ditayangkan di hari ini untuk menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Kiranya berkat Tuhan selalu ada dalam kehidupan Bapak Ibu dan channel ini terus menjadi berkat untuk semua orang. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.